tahu karena sempat diberitahu oleh yang berseberangan dengan Nikmir, yaitu Sansabella, bahwasanya memang part paling seru nanti di saat terdakwa dan terdakwa. Waktu itu memang sempat banget kita live bareng untuk membahas masalah ini, dan beliau menjelaskan ada 16 saksi dan di persidangan masih lama, dan part paling seru nanti adalah di terdakwa dan terdakwa. Tapi kalau kata aku tidak ada yang perlu ditakutkan. Tadi kita udah lihat berlangsungnya persidangan, walaupun dari luar aku rasa kesaksiannya pasti sama-sama meringan. Melihat persidangan kasusnya Nikmir dengan Dr. RJ sendiri, yang diketahui dan fakta yang sesungguhnya seperti apa yang diketahui? Kalau untuk fakta gini, kalau misalkan aku sekarang kan berdirinya di Nikmir karena memang kebaikan ya, dan kemanusiaan juga keadilan, itu aja. Tapi kalau untuk mau menangani soal antara Nikmir dan juga Dr. Reza Gladys, aku rasa sih belum ada kapasitas, karena gini, yang aku tidak pernah tidak pernah mau menyampaikan informasi tentang skincare ini. Tidak bisa ngejudge skincare ini bagus atau jelek, karena satu, aku bukan pengguna, yang kedua, aku bukan dokter yang mengerti soal ingredients produk, yang ketiga, aku juga tidak mengenal personal. Yang aku pahami adalah mereka berteman dan mereka berbisnis. Dalam pertemanan dan bisnis kan biasa ada slack ya. Nah, makanya aku pun bukan tipikal pendukung yang lain-lain kayak menyerang membabi buta gitu. Kalau aku ya udah berdiri, jadi kita pilih untuk semangatin dia, mencari keadilannya, tapi tidak pernah menjelekkan pihak sebelah. Jadi kalau misalkan nanya soal fakta, kita serahkan saja sama yang lebih mengerti. Terkait dengan pemerasan yang dilakukan sejauh ini menjadi permasalahan, melihatnya juga seperti apa? Kalau aku pribadi sih, opini aku tidak bisa dikategorikan pemerasan kalau misalkan sudah ada bentuk kesepakatan. Jadi tidak bisa disalahkan salah seorang ya. Ya. Dan sebenarnya kan agak bingung juga kan dari beberapa persidangan lalu, sebenarnya kasusnya pemerasan atau body shaming dan lain-lain, itu aja sih. Terkait dengan rekening yang diperiksa punyanya Nikmir, nah gimana tanggapannya? Kurang etis. Karena kalau misalkan kita dengar dari beberapa kali persidangan kan, pihak dari Nikmir juga sudah bilang bahwasannya uang 4 miliar itu yang pertama ditransferkan kepada developer, ya kan? Yang keduanya diberikan secara cash. Jadi tidak ada hubungannya dengan pengecekan mutasi rekening atau rekening koran di salah satu bank secara sepihak tanpa konfirmasi dari pemilik. Dan Nikmir merasa keberatan dan akan menempuh secara hukum, gimana tanggapannya? Wajar. Karena bagi dia ya, kalau misalkan kita hidup di negara di mana kalau misalkan kita ngerasa kita ditindas, kita dizalimi, laporkan. Ada pertanyaan lagi? Oke, gimana dengan tadi penampilan Nikmir saat ini? Best. Aku rasa memang harus ini ya, lebih dibatasi yang namanya apa? Jangan, karena ke distract ya, terprovokasi. Jadi selama 2 persidangan ini harusnya memang seperti ini, lebih kondusif, ya kan? Karena memang dia terlihat lebih tenang aja, dan jawabannya juga lebih, aku rasa lebih masuk ke poin-poin pertanyaan. Mungkin apa spirit moral yang disampaikan buat Nikmir hari ini? Pokoknya Kak Niki, semangat, kamu adalah sahabat yang luar biasa untuk sahabat-sahabatmu, ibu yang luar biasa untuk anak-anakmu, dan juga kamu tipikal orang yang jujur apanya, berbicara berdasarkan faktanya, bukan hanya sekedar katanya. Semangat menuntut keadilan, kamu pasti mendapatkan keadilan yang seadil-adil. Siap. Thank you. Sudah? Dengan siapa? Bule. Oke, terima kasih. Thank you.